Karena pada saat ini pemberian botox untuk kita akan terlihat lebih muda kan, bukan terlihat kaku atau wajahnya jadi aneh. Dan sangat diajarkan sekali, terutama untuk di daerah dahi, kita harus menggunakan minimal dos ataupun dosis yang minimal supaya wajah terlihat natural ketika berekspresi. Banyak sekali orang yang takut banget ketika mendengar kata botox. Aku nggak akan mau dibotox seumur hidup aku karena kan nyeremin, nanti mukanya jadi kaku gitu. Emang sih beberapa orang ketika after botox ada yang tampaknya seperti itu. Justru itu kalau botox haruslah dengan dokter yang kompeten, yang sudah melakukan berbagai macam training, yang mengetahui anatomi wajah ataupun tubuh dengan baik. Sebenarnya prinsip botox tersebut adalah melemahkan otot seperti kerutan di dahi, kemudian kerutan di sudut mata, biasa disebabkan karena kita sering menggunakan untuk berekspresi. Jadi otot tersebut tegang atau kaku. Ibarat nih kalau misalnya kita nggak pernah olahraga, terus kemudian kita melakukan olahraga, ketika dilakukan pemijatan maka terasa sekali bahwa otot tersebut kaku. Nah, fungsinya daripada botox ini adalah melemahkan otot-otot di daerah wajah ataupun bagian tubuh lainnya. Botox sendiri adalah botulinum toksin. Dan ada yang bilang bahwa botox tersebut haram loh karena kandungannya mengandung B2 ataupun babi. Tapi saya beritahu di sini bahwa ada salah satu jenis botox yang sudah mendapatkan sertifikat halal di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Mungkin kita bisa mengacu dari sana bahwa botox tersebut adalah halal. Bagian tubuh mana saja yang bisa dilakukan botox? Yang pertama yaitu di bagian dahi untuk kerutan, dan kemudian di sudut mata. Selanjutnya juga bunny lines yang kalau misalnya kita ketawa kadang terlihat kerutan di sini, itu bisa juga dilakukan di daerah hidung. Kemudian gummy smile. Gummy smile adalah apabila ada yang tertawa terlihat gusinya tampak. Nah, itu juga bisa diperbaiki dengan melakukan botox di daerah tersebut. Dan yang paling idola pada saat sekarang adalah botox masseter karena ini bisa meniruskan pipi. Selain itu, botox ini juga bisa dilakukan di daerah betis, di daerah ketiak yang hiperhidrosis atau berlebihan keringatnya, itu juga bisa dilakukan, termasuk juga pada telapak tangan. Penjelasan ini terdapat di dalam salah satu jurnal botulinum toksin dari Anjam Nigam dan PK Nigam pada tahun 2019. Jadi sasaran daripada botox ini adalah otot, maka para dokter harus benar-benar mengetahui bagian otot mana yang hendaknya diberikan botox. Karena pada saat ini pemberian botox untuk kita akan terlihat lebih muda kan, bukan terlihat kaku atau wajahnya jadi aneh. Dan sangat diajarkan sekali, terutama untuk di daerah dahi, kita harus menggunakan minimal dos ataupun dosis yang minimal supaya wajah terlihat natural ketika berekspresi. Jadi jangan takut untuk tampil lebih muda, bebas kerutan dan terlihat natural dengan menggunakan botox. Yang penting dilakukan oleh dokter yang berkompeten dan menggunakan bahan botox yang terbaik. Optimalnya botox ini bisa bertahan dalam jangka waktu 3-6 bulan, bahkan bisa lebih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next again in Journal with Dr. Ika.